இன்னுமா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? ஆமாம் சார், அந்த ஏரி பக்கத்தில். Assalamualaikum para pecinta film India. Kalian suka nggak film sedih? Ini adalah salah satu film yang Mimin rekomendasikan untuk kalian semua. Judulnya Tri BHK tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Sidat. Oh ya, kalian sudah tahu kan makna Tri BHK? Bagi yang belum, Tri BHK adalah singkatan dari 3 bedroom, hall, and kitchen. Atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut rumah dengan 3 kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. Oke, selamat menonton ya. जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन. Sebuah keluarga di kota Chennai pindah kontrakan untuk kesekian kalinya. Keluarga sederhana itu terdiri dari Vasudevan, istrinya Santi, 2 anak mereka, Prabu dan Arti. Prabu yang masih duduk di kelas 3 SMA tidak menyukai kontrakan baru itu karena terlalu kecil. Vasudevan meminta Prabu bisa beradaptasi. Rumah itu dipilih karena dekat dengan tempat Vasu bekerja dan sekolah Prabu maupun Arti. Sikap Prabu berbeda dengan adiknya Arti yang masih SMP. Arti selalu berusaha mengerti kondisi keuangan keluarga. Ibu mereka, Santi, juga tidak pernah mengeluh. Prabu merasa lelah terus-terusan diminta beradaptasi atau menyesuaikan diri. Kamar tidur saja harus berbagi ranjang dengan Arti. Padahal mereka sudah sama-sama beranjak dewasa. Vasu berjanji suatu saat nanti mereka akan memiliki rumah yang dilengkapi 3 kamar tidur, ruang tamu, dan dapur atau rumah Tri BHK. Janji itu justru dicemooh oleh Prabu. Dia bosan mendengar janji ayahnya. Sejak kecil Prabu telah mendengar kata-kata yang sama. Tapi sampai saat ini mereka tak kunjung memiliki rumah impian. Kata-kata Prabu membuat Vasu terdiam dan malu. Vasu sadar diri belum bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Santi yang sangat mengetahui perjuangan suaminya hanya bisa sedih dengan pertengkaran anak dan ayah itu. Pertengkaran mereka tidak lama. Prabu meminta maaf karena telah melukai hati ayahnya. Vasu tidak menyalahkan Prabu. Vasu sendiri yang salah karena belum bisa menyediakan rumah untuk keluarga. Saya sudah nabung selama bertahun-tahun. Ada uang 7,5 lak. Semoga saja kita bisa beli rumah di pinggiran kota, ucap Vasu. Besoknya Vasu mengajak keluarga mulai mencari perumahan yang akan dibeli. Vasudev sangat ingin rumah mereka nanti ada papan nama Vasudevan dan keluarga. Survei dilakukan ke banyak perumahan yang sedang dibangun. Vasu dikenal oleh beberapa developer karena sejak 10 tahun lalu sudah sering mencari rumah. Tapi tidak pernah deal karena selalu kekurangan anggaran. Harga 1 unit rumah di tempat itu mencapai 15 lak. Vasu hanya memiliki tabungan 7,5 lak. Mimpi memiliki rumah masih jauh dari kenyataan. Vasu jadi sedih. Padahal dia sudah bekerja keras sepanjang waktu. Tanggung jawab Vasu memang besar. Sementara dia hanya seorang akuntan di sebuah perusahaan manufaktur kecil. Arti mengajak keluarganya untuk membuat perencanaan matang. Tambahan dana bisa didapatkan dari menjual perhiasan ibunya sekitar 3,5 lak. Mereka juga masih bisa menghemat uang Rp10.000 setiap bulan. Dalam setahun, jumlah dana yang bisa terkumpul mencapai 12,2 lak. Secara hitung-hitungan, jumlah tersebut masih kurang 2,8 lak untuk mencapai target 15 lak. Mereka harus memikirkan tambahan penghasilan lagi setidaknya Rp25.000 per bulan. Rancangan Arti sangat brilian. Vasu meyakinkan keluarganya bisa mendapatkan tambahan penghasilan dengan kerja lembur. Apabila itu berjalan lancar, maka setahun lagi mereka bisa memiliki rumah sendiri. Vasu menghadap ke bosnya, Tuan Mehta, untuk meminta pekerjaan tambahan. Tapi Mehta hanya setuju menambah Rp10.000 gaji Vasu dengan catatan harus bekerja 4 jam ekstra. Tambahan penghasilan itu masih kurang Rp15.000. Istri Vasu, Santi, tidak tinggal diam. Dia akan menjual kerupuk agar target tercapai. Arti juga dengan senang hati siap membantu ibunya.
Fasu tidak ingin Santi ikut bekerja. Mengurus rumah saja sudah melelahkan, tapi Santi tidak bisa melihat suaminya berjuang sendiri. Dengan menjual kerupuk, kekurangan bisa ditutupi. Fasu terpaksa mengalah demi mewujudkan mimpi mereka. Fasu mulai bekerja lebih lama di kantornya. Santi dan Arti juga menjalankan usaha kerupuk. Sesekali mereka dibantu oleh Prabu. Tapi tugas utama Prabu adalah rajin belajar. Usaha yang dilakukan tidak sia-sia. Pada bulan pertama, target berhasil dicapai. Sayangnya kebahagiaan itu ternodai dengan masalah yang dialami Prabu di sekolah. Fasu dipanggil oleh kepala sekolah karena Prabu gagal dalam mata pelajaran matematika dan ilmu komputer. Nilai Prabu juga rendah pada fisika dan kimia. Beritahu anakmu, komputer adalah masa depan. Dia akan jadi pengembala sapi kalau tidak bisa komputer. Jika dalam ujian triwulan nanti dia tidak lulus semua mata pelajaran, pindahkan saja anakmu ke sekolah lain, ujar ibu kepala sekolah. Fasu sangat kecewa kepada Prabu, padahal Prabu adalah harapan keluarga untuk mengubah nasib. Fasu rela membiayai mahal-mahal pendidikan Prabu agar masa depannya cerah. Prabu hanya bisa meminta maaf dan menangis. Kesedihan Prabu bisa dirasakan oleh teman dekatnya Aishwarya alias Aisu. Nasib mereka sama, yaitu memiliki otak yang tidak pintar. Prabu mengaku sudah bekerja keras sekuat tenaga untuk belajar, tapi masih saja dia tidak lulus. Prabu kecewa pada diri sendiri. Aisu mengajak Prabu ikut kelas bimbingan atau les. Prabu berat hati mengiyakan. Dia malu kepada ayahnya untuk meminta biaya les. Masalahnya hanya itu solusi terbaik agar mereka bisa lulus semua mata pelajaran. Prabu mencoba berbicara dengan ayahnya untuk dibayarkan biaya les sebesar Rp1.000 per bulan. Fasu sama sekali tidak keberatan mengeluarkan biaya tambahan. Hanya saja mereka sedang berhemat agar bisa membeli rumah sesuai rencana. Prabu memahami kondisi keuangan keluarga. Dia tidak memaksakan kehendak. Prabu berusaha lebih keras lagi belajar sendiri di rumah. Adik perempuannya yang cerdas, Arti, selalu menyemangati. Fasu kasihan melihat Prabu. Jangan sampai dia gagal lagi. Fasu bersedia membiayai les. Kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Prabu mengikuti les dengan serius bersama Aisu. Ketekunan Prabu berbuah manis saat ujian triwulan. Dia berhasil lulus dalam semua mata pelajaran. Fasu bisa bernapas lega melihat pencapaian putranya. Sahabat Prabu, Aisu juga lulus semua mata pelajaran. Mereka berdua semakin akrab. Prabu memang tidak memiliki banyak teman. Hari-harinya lebih sering dihabiskan bersama Aisu. ஐஷு நீ இல்லைனா ஸ்கூல்லேயே தாக்கு பிடிச்சிருப்பேன்னு தெரியல. Tiba waktunya ujian akhir sekolah. Fasu berpesan agar Prabu bisa meraih nilai tinggi. Prabu dan Aisu sangat tegang mengikuti ujian yang akan menentukan masa depan mereka. Untuk bisa meraih nilai tinggi, Prabu menulis jawaban dengan sangat hati-hati. Dia tidak ingin melakukan kesalahan sekecil apapun. Setelah selesai ujian, Prabu khawatir menanti hari pengumuman. Berbeda halnya dengan siswa lain yang terlihat bahagia akan lulus SMA. Pada hari pengumuman kelulusan, Prabu dan Aisu bergegas pergi ke warnet. Malum saja hasil ujian diumumkan secara online. Prabu berhasil lulus, tapi nilainya rendah alias standar. Padahal Prabu sudah giat belajar. Nasib lebih buruk didapatkan Aisu. Tanpa diduga, Aisu dinyatakan tidak lulus. Aisu sangat marah dan kecewa. Masa depannya jadi suram. Prabu tidak bisa menghibur Aisu. Dia saja ditampar oleh ibunya saat pulang ke rumah karena mendapat nilai rendah. Fasu yang baru pulang kerja membawa kejutan yang membahagiakan. Target penghasilan untuk bulan terakhir sudah dicapai. Mereka akan segera membeli rumah Tri BHK. Fasu heran dengan respon keluarganya yang hanya diam. Prabu pun menunjukkan hasil ujian. Fasu terdiam tanpa berkata apa-apa setelah melihat nilai Prabu. Dia memilih masuk kamar. Pemilik kontrakan datang menanyakan hasil ujian Prabu. Fasu jadi emosi. Orang itu diusir pergi. Pemilik kontrakan tersinggung dan menjauh. Fasu kembali masuk kamar untuk menenangkan diri. Sikap ayahnya membuat Prabu merasa sangat bersalah.
Setelah suasana hatinya tenang, Vasu berbicara dengan Prabu. Vasu menyadari putranya telah bekerja keras untuk mendapatkan nilai tinggi. Mari kita pikirkan langkah selanjutnya. Kamu ingin ambil jurusan teknik kan? Cari saja perguruan tinggi terbaik, ujar Vasu. Disinilah masalahnya. Nilai rendah membuat Prabu tidak bisa kuliah mengambil jurusan teknik di kampus murah. Prabu harus mencari kampus lain yang biayanya sangat mahal. Vasu tidak ingin Prabu patah semangat. Masa depan Prabu paling penting dalam keluarga mereka. Prabu harus tetap kuliah. Masalah biaya tidak perlu dipikirkan. Vasu akan menunda rencana pembelian rumah. Prabu hanya bisa meminta maaf. Oh, college application Wang. Mereka juga harus pindah setelah diusir pemilik rumah yang tersinggung diomeli Vasu. Keluarga itu kembali menata hidup di kontrakan baru. Mereka tetap menargetkan untuk membeli rumah sendiri. Fokus saat ini adalah membiayai Prabu masuk kampus. Vasu mendampingi Prabu mendaftar di salah satu kampus terbaik. Prabu mengambil jurusan mekanik mesin sesuai hobinya. Tapi pegawai kampus menyarankan untuk mengambil jurusan teknologi informasi. Jurusan itu akan membuat masa depan lebih cerah. Nasihat itu membuat Vasu dilema. Dia mengajak Prabu bicara empat mata. Prabu sendiri tetap ingin mengambil jurusan teknik mesin. Prabu tidak pandai dalam teknologi. Nak, ambil saja jurusan yang bisa menjamin masa depan. Ingat nak, biaya kuliahmu dari tabungan yang seharusnya kita gunakan untuk membeli rumah. Kita harus mengambil keputusan yang tepat, ujar Vasu. Demi masa depan yang lebih baik, Prabu bersedia mengambil jurusan teknologi informasi. Very good. உங்க application கொடுங்க. Dia berkenalan dengan mahasiswa baru lainnya, Kalai, yang sama-sama bukan orang kaya. Otak Maci juga tidak jauh berbeda dengan Prabu. Kuliah mengambil jurusan yang tidak disukai membuat Prabu kesulitan memahami pelajaran. Dalam situasi seperti itu, Prabu jadi rindu sosok Aisu. Sayangnya Aisu tidak pernah ada kabar. Rumahnya juga sudah pindah. Setahun berlalu. Arti lulus SMP dengan nilai mentereng. Arti memang anak cerdas yang selalu bisa membanggakan keluarga. Dengan nilai tinggi, Arti bisa sekolah di SMA favorit. Pemikiran Arti sungguh mulia. Dia tidak mau sekolah yang mahal. Arti akan melanjutkan pendidikan di SMA terdekat saja. Uang ayahnya lebih baik ditabung agar mereka bisa secepatnya membeli rumah. Apalagi biaya kuliah Prabu juga mahal. Pengorbanan Arti membuat Prabu dan orang tuanya tidak enak hati. Vasu sudah memiliki tabungan 10 lak. Dia memberanikan diri meminjam uang sebesar 5 lak kepada atasannya di kantor untuk membeli rumah. எந்த டேட் சொல்றீங்களோ அட்வான்ஸ். Sungguh sial nasib Vasu. Setelah berhasil mengumpulkan 15 lak dengan pinjaman, rumah yang diimpikan belum juga bisa terbeli. Pihak developer menyebut harga rumah sudah naik menjadi 25 lak atau sekitar 461 juta rupiah. Kenaikan itu terjadi di seluruh kota Chennai. Sementara Prabu sedang berada di kampus untuk melihat hasil nilai semester. Wajah Prabu terlihat tegang. Dia gagal dalam satu mata kuliah. Prabu bingung harus berbuat apa. Tas di punggungnya dibuang. Prabu takut akan menjadi orang gagal. Padahal keluarganya sangat mengharapkan Prabu akan menjadi orang sukses. Sahabatnya Kalai berusaha menenangkan Prabu. Tapi Prabu benar-benar kecewa. Dia masih saja tidak lulus meski sudah belajar sungguh-sungguh. Adik saya mendapat nilai yang cemerlang, tapi dia selalu mengalah demi saya. Saya sangat malu kepada keluarga. Tidak mungkin saya beritahu mereka kalau saya gagal, ucap Prabu. Masalah utama Prabu adalah otaknya tidak pintar. Dia tidak ingin lagi menyanyiakan uang hasil jeripayah ayahnya. Prabu memutuskan untuk berhenti kuliah. Saat itu juga Prabu pulang ke rumah. Prabu langsung ingin membicarakan keputusannya kepada sang ayah yang baru pulang dari kerja. Tapi wajah ayahnya terlihat pucat lesu. Vasudevan menceritakan tentang kegagalannya membeli rumah karena harga yang sudah naik tinggi. Mereka harus bersabar dan menabung lebih banyak lagi. Prabu, kamu harapan saya dan keluarga ini. Tidak apa-apa kalau saya kalah dalam hidup, tapi kamu pasti akan menang. Itu sudah cukup bagi saya, ujar Vasu. Kata-kata Vasu membuat Prabu terharu. Prabu berjanji akan menjadi orang sukses. Dia membatalkan niatnya berhenti kuliah. Prabu menceritakan masalah keluarganya kepada Kalai di sekolah. Mereka harus menjadi sarjana dan mendapat pekerjaan mapan.
Rupanya hidup Kalai lebih sengsara lagi karena tidak memiliki keluarga. Biaya kuliahnya saja dibantu oleh LSM. Tapi Kalai justru gagal dalam 3 mata kuliah. Untuk membayar biaya tunggakan mata kuliah yang gagal, Prabu dan Kalai bekerja di sebuah pabrik mesin setiap selesai kuliah. Tidak mungkin juga Prabu akan meminta uang kepada ayahnya. Thanks, Dong. Oke, Pak. Masalah lain dihadapi Vasudevan di tempat kerja. Perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-impor itu diambil alih oleh putra Tuan Mehta yang bernama Vivek. Mengingat kesehatan Mehta sudah memburuk, Vivek menerapkan sistem komputerisasi di perusahaan. Vasudevan diharuskan bisa mengoperasikan komputer, terutama menggunakan aplikasi Teli untuk mencatat setiap transaksi bisnis. Vasu menceritakan masalah itu kepada istrinya dan Arti. Jika dalam sebulan Vasu belum bisa mengoperasikan software Teli, maka posisinya akan diganti orang lain. Arti menyemangati ayahnya untuk mengikuti kursus. Demi tetap bisa bertahan di perusahaan, Vasu rela belajar di usia tua. Vasu sungguh-sungguh mengikuti kursus hingga mampu mengoperasikan Teli. டேலி எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிட்டேன். Prabu memeluk ayahnya dengan penuh bangga. Vasu merasakan sesuatu yang aneh. Dia mengajak Prabu bicara empat mata. "Nak, apa kamu melakukan pekerjaan tertentu selain kuliah?" tanya Vasu. Prabu mengaku hanya fokus kuliah. Jawaban itu membuat Vasu kesal. Vasu sangat mengetahui bau mesin yang menempel di tubuh putranya. Prabu terpaksa mengaku bekerja di pabrik, tapi dia beralasan butuh uang tambahan untuk membeli beberapa buku. Vasu tidak suka Prabu kuliah sambil bekerja. Dulu Vasu juga pernah bekerja di pabrik setelah ayahnya meninggal. Vasu tidak memiliki kesempatan belajar karena harus membiayai dua adiknya. "Kedua adik saya sudah hidup mapan, sedangkan saya begini. Apa yang terjadi pada saya seharusnya tidak terjadi padamu. Nak, ingat, jangan sampai kamu seperti ayahmu ini. Fokus saja belajar dan dapatkan pekerjaan yang baik. Jangan pikirkan apapun, ayah di sini untukmu," ucap Vasu. Prabu hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia memeluk erat ayahnya. Entah apa yang ada dalam pikiran Vasu. Dia semakin giat bekerja tanpa mengenal waktu. Vasu ingin secepatnya bisa membeli rumah meski dengan mengambil pinjaman di bank untuk mencukupi tabungan yang ada. Tiba-tiba Vasu terdengar jatuh ke lantai tidak sadarkan diri. Semua anggota keluarga panik. ಪ್ರಭು ಅಪ್ಪ ವಿழுந்துட்டாருடா. Apa? Vasu dilarikan ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter menyebut Vasu terkena serangan jantung ringan. Vasu harus segera dioperasi agar penyakitnya tidak semakin parah. Tanpa pikir apapun, Prabu setuju untuk dilakukan operasi. Kesehatan ayahnya jauh lebih penting dari apapun. Operasi itu berjalan lancar tanpa hambatan. Setelah terbangun sadarkan diri, Vasu menanyakan biaya perawatannya. Prabu bicara jujur telah dilakukan operasi. Prabu minta maaf karena semua uang tabungan ayahnya habis digunakan untuk membiayai operasi tersebut. Hancur hati Vasu mendengar itu. Kerja kerasnya agar bisa memiliki rumah kembali kandas untuk kesekian kalinya. Vasu benar-benar terluka dan merana. Please, Pak. Beberapa minggu kemudian, Vasu sudah normal dan bisa pergi bekerja lagi. Tapi semangatnya dalam bekerja telah sirna. Ditambah bosnya yang baik hati, Tuan Mehta tidak ada lagi. Mehta meninggal setelah 2 kali terkena serangan jantung. Vasu jadi takut dia juga akan bernasib sama setelah serangan jantung kedua. Dia merasa waktunya sudah tidak lama lagi. Vasu pergi menemui developer untuk memesan 1 unit flat atau rumah. Pihak developer meminta uang muka agar rumah yang diinginkan tidak dijual ke orang lain. Tapi Vasu tidak memiliki uang lagi. Dia memaksakan diri menemui adik laki-lakinya, Murali, yang telah hidup mapan. Vasu berniat meminjam uang untuk membeli rumah. Sebuah rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga identitas, prestis, dan rasa hormat sebuah keluarga. Murali merasa berat hati meminjamkan uang. Dia takut Vasu tidak akan bisa menggantinya. Kondisi kesehatan Vasu juga tidak seperti dulu. Vasu berjanji pasti akan membayar hutang. Murali diminta tidak perlu khawatir. Tahun ini Prabu akan lulus kuliah dan pasti akan mendapat pekerjaan layak di perusahaan besar. Murali tetap saja ragu. Prabu yang diandalkan bukanlah orang hebat. Murali akan bersedia memberikan pinjaman setelah Prabu benar-benar mendapat pekerjaan. Vasu pulang dengan tangan hampa.
Itulah yang membuat Vasu enggan meminta bantuan saudara. Vasu sangat berharap Prabu bisa mendapat pekerjaan agar Murali mau memberikan pinjaman. Sebelum ujian tahun terakhir, banyak perusahaan datang ke kampus untuk mencari para calon sarjana yang sudah siap bekerja. Prabu mengikuti proses wawancara dengan totalitas. Setiap hari Prabu tidak bosan mencoba peruntungan di berbagai perusahaan. Sialnya belum ada satupun perusahaan yang tertarik merekrut Prabu. Wawancara selalu diakhiri dengan kalimat, "Kami akan menghubungimu kembali." We will get back to you. We'll get back to you. We'll get back to you. We will get back to you. We will get back to you. Bukan hanya Vasu yang belum berhasil, Kalai juga mengalami hal serupa. Begitulah nasib orang-orang yang otaknya standar alias tidak pintar. Kini mereka menggantungkan harapan terakhir kepada perusahaan Zenith Code. Hanya perusahaan itu yang masih tersisa. Prabu maupun Kalai berusaha mempersiapkan tes tulis maupun wawancara dengan baik. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Prabu tidak pernah berani bercerita apa-apa kepada ayahnya. Tapi pada hari terakhir, ayahnya tahu Prabu akan mengikuti wawancara kerja di kampus. Vasudevan berharap Prabu tidak mengecewakannya. Pihak developer juga terus menelpon meminta kepastian uang muka. Apabila hari itu uang muka tidak disetor, maka rumah akan dijual ke orang lain. Prabu pergi ke kampus dengan harapan setinggi langit. Kali ini dia berhasil melewati ronde 1 sampai 4 dengan lancar. Satu wawancara lagi, Prabu akan mendapat pekerjaan di perusahaan Zenith Code yang tergolong cukup besar. Pada sesi wawancara terakhir, Prabu berhadapan dengan seorang pria bernama Apu Dayapan. Rupanya Apu mengetahui Prabu sudah ditolak oleh 8 perusahaan. Apu memberikan pertanyaan sederhana tentang proses penggunaan kembali frekuensi. Jawaban dari pertanyaan itu sudah dihafal di luar kepala oleh Prabu, tapi itulah masalahnya. Prabu menjelaskan secara rinci persis seperti di dalam buku. Ketika diminta menjelaskan secara sederhana, lidah Prabu jadi keluh. Prabu gelagapan tidak bisa memberi penjelasan. Dan seperti sebelum-sebelumnya, wawancara itu diakhiri dengan Prabu akan dihubungi kembali. Sekujur tubuh Prabu jadi lemas. Dia sangat memahami sudah ditolak secara halus. Prabu enggan keluar ruangan. "Pak, saya sudah sampai sejauh ini. Kenapa saya ditolak?" tanya Prabu. Afu bicara jujur bahwa Prabu memang ditolak. Jawaban-jawaban Prabu dalam tes tulis juga hanya hafalan dari buku. Prabu memang menguasai teori, tapi tidak memiliki keterampilan untuk menerapkan teori-teori itu secara praktis. "Kamu itu akan menjadi sarjana teknik, tapi kamu tidak akan bisa menjadi insinyur," ucap Afu. Diungkapkan Afu, sejauh ini hanya satu orang yang sudah terpilih, dan orang itu adalah Kalai. Meski perasaan Prabu hancur dan getir, dia berusaha tersenyum melihat keberhasilan sahabatnya. Prabu pulang ke rumah kontrakan di tengah hujan yang deras. Kedua orang tuanya dan Arti ditemukan sedang mengamankan barang-barang dari rumah yang kebanjiran. Kepulangan Prabu disambut suasana hening. Prabu bingung bagaimana cara memberitahu keluarga tentang kegagalannya. Vasudevan juga hanya diam menatap tajam Prabu. Tanpa satu patah kata pun, tatapan antara ayah dan anak itu menunjukkan mata orang-orang kalah. Sorot mata Prabu terlihat sendu. Vasu mengambil HP-nya untuk menelpon pihak developer. Vasu mempersilahkan rumah impiannya dijual ke orang lain karena tidak bisa menyiapkan uang muka. Prabu sangat menyadari telah mengecewakan ayahnya. Dia hanya bisa meminta maaf. Tapi ayahnya tetap tidak mengatakan apapun. Keheningan sang ayah justru seperti sembilu yang menusuk ulu hati Prabu. Dalam kondisi tanpa harapan, Vasudevan dan keluarga harus pindah kontrakan lagi agar tidak terkena banjir. Nasib mereka memang mengenaskan. Pepatah Arab yang menyebut usaha tidak akan mengkhianati hasil tidak berlaku untuk keluarga Vasudevan. Usaha sungguh-sungguh mereka sejak dulu telah terbukti mengkhianati hasil. Situasi jadi semakin sulit ketika posisi Vasu di kantor digantikan orang lain. Vasu terpaksa harus menerima kenyataan itu. Sementara Prabu berusaha mendapatkan pekerjaan dengan melamar ke berbagai perusahaan. Tapi gelar sarjana yang dimiliki tidak bisa membantu. Prabu kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Sepertinya Tuhan masih belum mau mengangkat derajat Prabu dan keluarga. Prabu sampai harus kerja menyebar brosur di jalanan demi bisa menghasilkan uang. Meski menyakitkan, Prabu harus tetap tabah dan kuat. Aktivitas Prabu di jalanan dilihat oleh ayahnya.
Vasu sedih melihat putranya yang lulusan perguruan tinggi ternama bernasib seperti itu. Sejujurnya, Prabu juga merasa lelah menghadapi hidup, apalagi jika pergi ke acara keluarga. Prabu selalu ditanya tentang pekerjaannya setelah lulus kuliah. Atas saran ayahnya, Prabu mencoba mengikuti tes CPNS tahun 2012. Tapi Prabu gagal alias tidak lulus. Prabu jadi frustasi. Untungnya ada keluarga yang selalu sabar menyemangati. Vasu menyarankan Prabu mengikuti tes pegawai bank. Saran itu membuat Prabu emosi. Prabu takut ujung-ujungnya akan gagal lagi. Dia sudah lelah menjadi orang gagal. Prabu sangat malu masih menjadi beban keluarga. Vasu mengingatkan putranya itu untuk tidak putus asa. Prabu harus bisa bangkit setiap kali jatuh. Jika beberapa kegagalan membuatmu merasa lelah, lalu pikirkan situasi ayahmu ini, ujar Vasu membuat Prabu terdiam. Prabu bersemangat untuk bangkit lagi. Tiba-tiba sahabatnya di kampus dulu, Kalai menelpon setelah cukup lama tanpa kabar. Setelah berbasa-basi, Kalai menginformasikan perusahaan tempatnya bekerja sedang membuka lowongan. Besoknya Prabu pergi ke kantor perusahaan Zenith Code yang dulu pernah menolaknya. Kedatangan Prabu disambut oleh Kalai. Prabu kemudian mulai mengikuti wawancara kerja. Kali ini Prabu terlihat jauh lebih tenang, berbeda halnya dengan wawancara-wawancara terdahulu. Prabu mengakui sudah biasa ditolak perusahaan. Andika saat ini ditolak lagi, Prabu akan terus mencoba di perusahaan lain. Prabu memang sangat berpengalaman dalam hal kegagalan dan penolakan. Perjuangan dan penderitaan Prabu akhirnya berbuah manis. Dia diterima kerja di perusahaan Zenith Code. Kala ikut bahagia dengan keberhasilan sahabat seperjuangannya itu. Super. Thanks, Tamuji. Secercah sinar terang didapatkan Prabu dan keluarga. Inilah awal dari kebahagiaan. Prabu menjalani masa percobaan dengan penuh semangat dan dedikasi. Prabu pun diangkat menjadi karyawan tetap. Congratulations. Thank you, ma'am. Kalai, sir. Thank you, sir. 5 tahun kemudian, kondisi keuangan keluarga Prabu terlihat sudah membaik. Arti juga memiliki pekerjaan yang layak. Kedua saudara itu selalu berusaha membahagiakan dan memanjakan orang tua mereka. Misalnya merayakan pernikahan orang tua dengan makan enak di restoran mahal. Ada lagi kejutan yang sangat spesial. Prabu dan Arti telah mendapatkan pinjaman bank untuk membeli rumah. Mimpi mereka untuk memiliki rumah tri-BHK sudah bisa diwujudkan. Vasudevan dan Santi sangat terharu. Mereka menangis bahagia. Vasu memang gagal memberikan rumah untuk istri dan anak-anaknya. Tapi Vasu telah sukses membuat anak-anaknya bisa mewujudkan mimpi itu. Shanti, ma'am. Vasu, sir. Panggil dulu Pak Kepala. Prabu dan keluarga mencari perumahan melalui broker Babu. Sudah 6 bulan, Babu mendampingi Prabu melakukan survei. Tapi selalu saja pembelian rumah ditunda dengan berbagai alasan. Babu sangat bersyukur mendengar keluarga Prabu sudah sepakat akan membeli rumah. Progres pembangunan perumahan itu juga sudah hampir rampung. எங்க ஊர்ல சொல்லுவாங்க போட்டோ எடுத்தது அப்பா ஸ்மைல். Untuk mengurus hal administrasi, Babu ikut ke rumah Prabu. Tiba-tiba Murali datang menemui saudara laki-lakinya. Murali yang dulu tidak respek dengan Vasu, kini sok dekat setelah Prabu dan Arti memiliki pekerjaan layak. Tujuan kedatangan Murali tidak main-main. Dia membawa aliansi pernikahan untuk Arti. Calon pengantin laki-laki berasal dari keluarga kaya raya dan terhormat. Beberapa hari kemudian, Murali membawa calon pengantin laki-laki dan keluarganya. Arti merasa cocok setelah bicara 4 mata dengan calon suaminya. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan ke pernikahan. Pihak laki-laki yang dikenal kaya raya tidak meminta mahar. Mereka hanya membebankan biaya pernikahan kepada pihak perempuan. Segala kebutuhan akan dikoordinasikan. Vasu menyetujui permintaan itu, tapi dia terkejut setelah melihat daftar kebutuhan pernikahan. Biayanya mencapai 25 lak. Prabu meminta ayahnya tidak melanjutkan pernikahan. Uang 25 lak sangat banyak. Mereka juga tidak bisa lagi mengajukan pinjaman karena sudah digunakan untuk pembelian rumah. Vasu sangat berat jika harus membatalkan pernikahan. Calon suami Arti dari keluarga kaya dan terhormat. Arti pasti akan bahagia selama hidupnya. Vasu memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahan. Masalah biaya bisa ditanggulangi dengan dana untuk pembelian rumah. Kebahagiaan Arti lebih penting daripada rumah. Prabu akhirnya setuju demi kebahagiaan adiknya yang selama ini selalu mengalah. Tapi Arti yang akan pergi kerja ikut nimbrung. Dia tidak mau menikah dengan mengorbankan rumah impian keluarga.
Masih banyak juga calon lain yang tidak akan menuntut biaya pernikahan sebesar itu. Prabu berusaha meyakinkan Arti. Masalah rumah, Prabu berjanji akan tetap mewujudkannya. Arti pun bersedia melanjutkan pernikahan. Setelah acara pernikahan Arti selesai, Prabu kehabisan uang. Biaya pernikahan yang awalnya direncanakan 25 lak meningkat menjadi 35 lak. Prabu meminta maaf kepada broker Babu karena batal membeli rumah. Fokus Prabu saat ini membayar hutang pernikahan. Prabu bekerja lebih giat lagi di kantor. Ayahnya tiba-tiba menelpon meminta Prabu pulang. Vasu ingin Prabu segera menikah karena usianya sudah 30 tahun. Kebetulan Vasu mengenal seorang pejabat tinggi bernama Tuan Sundar di Departemen Pajak. Sundar sedang mencari calon suami untuk putri tunggalnya. Sundar ingin Prabu menjadi menantunya karena diyakini bisa menghadapi sifat keras kepala putrinya. Prabu menolak secara tegas. Dia belum terfikir untuk menikah. Tapi ayahnya terus memaksa. Hidup Prabu pasti akan bahagia. Ibu Prabu juga kompak mendukung pernikahan itu. Prabu terpaksa setuju demi menyenangkan kedua orang tuanya. Seiring waktu berjalan, acara pertunangan akan dilangsungkan lusa. Calon istri Prabu, Madu, terlihat sangat dominan dan egois. Baju yang akan digunakan Prabu untuk acara pertunangan saja harus sesuai dengan selera Madu. Pada saat Prabu dan Madu akan membeli sari, sesuatu yang mengejutkan muncul. Pelayan toko yang berdiri di hadapan Prabu adalah sahabat dekatnya dulu, yaitu Aishwarya alias Aisu. Prabu maupun Aisu hanya bisa saling pandang. Mereka berdua gelagapan tanpa berani bertegur sapa. Prabu sangat ingin bicara banyak dengan Aisu, tapi dia harus menemani Madu. Malam harinya Prabu nekat kembali ke toko untuk menunggu Aisu pulang kerja. Mereka berdua bisa bebas bicara. Karena sejujurnya bukan hanya Prabu yang rindu, Aisu juga memiliki perasaan yang sama meski mengetahui Prabu akan segera bertunangan. Aisu, kamu di mana selama ini? Saya sudah mencarimu kemana-mana. Kamu tiba-tiba menghilang, ujar Prabu. Aisu bercerita tentang orang tuanya yang telah bercerai. Aisu ikut ibunya sehingga tidak sempat berpamitan kepada Prabu. Semua masalah pribadi Aisu memang tidak pernah diceritakan kepada Prabu. Aisu hanya ingin tersenyum tanpa memikirkan masalah apapun saat bersama Prabu. Perpisahan mereka cukup lama sejak kelulusan SMA. Aisu bersyukur bisa bertemu Prabu sebelum bertunangan. Setidaknya mereka bisa melepas rindu membicarakan masa lalu. Aisu pamit pulang. Prabu berat hati harus jauh lagi dari Aisu. Dada Prabu terasa sesak. Begitu pula dengan Aisu. Dia melangkah menjauhi Prabu dengan air mata. Tiba-tiba Prabu dan Aisu menghentikan langkahnya. Mereka berdua berbalik arah mengikuti hati nurani. Aisu, haruskah kita menikah? Jika tidak, maka kita akan berpisah selamanya. Kamu menyukai saya juga kan? Tanya Prabu dengan suara gemetar. Sebagai wanita, perasaan Aisu campur aduk. Tapi dia juga tidak ingin berpisah lagi dengan Prabu. Aisu pun mengakui cintanya dan siap menikah. Mereka berpelukan menguatkan tekad untuk membangun rumah tangga bahagia. Prabu pulang untuk memberitahu keluarganya. Kebetulan Arti juga ada di sana. Prabu bicara jujur tidak cocok dengan Madu. Dia telah membuat keputusan akan menikah dengan Aisu. Vasudevan marah mendengar kata-kata putranya itu. Pertunangan dengan Madu sehari lagi. Semua persiapan sudah dilakukan. Prabu meminta maaf kepada ayahnya. Prabu mengaku salah, tapi dia akan tetap menikahi Aisu yang dianggap permata. Prabu butuh restu ayahnya. Ibu Prabu maupun Arti mendukung Prabu. Pernikahan memang harus dilakukan dengan orang yang dicintai. Tapi Vasudevan tidak ridho. Vasu kasihan dengan Madu. Bagaimana pula Vasu akan menghadapi ayahnya. Prabu memutuskan untuk menikahi Aisu meski tanpa restu sang ayah. Itulah yang membuat Vasu tidak mau lagi bicara dengan Prabu meski mereka tinggal di kontrakan yang sama. Prabu mendapat kabar menggembirakan. Pihak bank menyetujui kredit pinjaman rumah. Prabu dan Aisu sangat bahagia. Kabar baik itu disampaikan kepada ayahnya. Vasu hanya diam, tidak memberi respon apapun, tapi dalam hatinya dia sangat bahagia dan bangga. Sungguh sangat disayangkan, momentum penting itu tidak dirayakan dengan sukacita. Besoknya, Vasu mendapat telepon untuk pergi ke rumah sakit. Arti telah memukul kepala suaminya hingga bersimbah luka. Kedatangan Vasu disambut pelukan dan tangisan Arti. Mertua Arti ingin membawa kasus itu ke polisi. Arti harus ditangkap karena telah melakukan KDRT kepada suaminya. Vasudevan memohon dan bersujud agar masalah tersebut tidak dijadikan kasus polisi.
Prabu dan Arti tidak rela melihat ayah mereka merendahkan diri seperti itu. Untungnya kasus masalah itu berakhir damai karena mertua Arti juga tidak ingin namanya tercoreng. Prabu membawa Arti dan bayinya pulang ke kontrakan. Arti disalahkan oleh ibunya karena telah berani memukul suami sendiri. Rumah tangga Arti jadi berantakan. Padahal mereka telah mengeluarkan banyak uang untuk membiayai pernikahan Arti dengan keluarga kaya. Arti yang dimarahi justru lebih marah lagi. Menikah dengan orang kaya adalah keputusan yang salah. Arti telah hidup menderita selama bertahun-tahun. Baru kali ini Arti menceritakan rumah tangganya. Setelah menikah, Arti dilarang bekerja di luar. Arti harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga seperti pembantu. Selama 4 tahun, saya tidak pernah diperlakukan seperti anggota keluarga. Saya hanya jadi pembantu yang tidak dibayar. Saya juga mencuci pakaian dalam saudaranya, ungkap Arti. Semua penderitaan itu ditanggung sendiri. Arti hanya pura-pura hidup bahagia. Demi pernikahan saya, kalian telah mengorbankan rumah impian. Kalian rela berhutang. Lalu bagaimana mungkin saya akan bercerita kepada kalian, ujar Arti. Satu-satunya alasan Arti berjuang untuk tetap bertahan agar keluarganya tetap hidup tenang. Ditambah lagi Arti telah memiliki anak. Tapi suaminya justru mengaku tidak pernah mencintai Arti. Pernikahan hanya dianggap mainan. Itulah yang membuat Arti hilang kendali dan memukul kepala suaminya. Arti menangis menceritakan penderitaannya. Dia meluapkan segala emosi yang terpendam. Semua anggota keluarga turut bersedih. Untungnya ada Aisu yang bisa menenangkan Arti. Vasudevan dan Prabu hanya bisa terdiam saling memandang. Hikmahnya, Vasu tidak ingin seperti mertua Arti. Vasu merasa bersalah kepada Aisu selama ini. Vasu ingin menjadi mertua yang baik untuk menantunya. Hanya saja Vasu malu mengatakannya. Beberapa minggu kemudian, Arti sudah normal dan ceria kembali. Dia sudah bisa menggoda kakak tercintanya seperti dulu. Apalagi sore hari nanti, Prabu akan menandatangani kredit pinjaman rumah. Mereka akan memiliki rumah sendiri seperti yang diimpikan dulu. Arti mengajak Prabu untuk memberitahu ayah mereka. Kembalinya Arti membawa perubahan besar. Arti bisa mendamaikan ayah dan kakaknya itu. Keluarga Prabu bahagia lagi. Sebelum pergi ke bank, Prabu harus masuk kantor dulu untuk menerima hasil evaluasi kinerja. Atasannya, Apu Dayapan mengolok kinerja Prabu yang stagnan tanpa kemajuan apapun. Apu menilai Prabu hanya bekerja mengandalkan copy paste. Prabu sangat tidak suka direndahkan seperti itu. Bukan kali ini saja hal yang sama terjadi. Sejujurnya, sejak lama Prabu tidak nyaman bekerja di perusahaan Zenith Code. Tapi dia terpaksa tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mencari pekerjaan di tempat lain juga tidak mudah. Selanjutnya Prabu pergi ke bank. Dilema tentang pekerjaannya selalu menghantui. Pada saat akan tanda tangan, dilema itu semakin kuat merasuki kepala Prabu. Sementara di rumah, semua anggota keluarga menunggu penuh bahagia. Tapi Prabu pulang dengan wajah muram. Prabu meminta maaf kepada ayahnya. Sampai-sampai dia bersujud dan menangis memohon kata maaf. Sorry, Pak. Sikap Prabu membuat keluarganya kaget. Ternyata Prabu telah menolak pinjaman bank. Keputusan itu diambil karena ingin berhenti dari pekerjaannya saat ini. Jika saya mengambil pinjaman bank, saya tidak bisa keluar dari perusahaan. Saya tidak mau lagi hidup seperti di neraka, ucap Prabu. Sejak kecil, Prabu tidak pernah menjalani hidup sesuai keinginannya. Bahkan saat kuliah, Prabu ingin mengambil jurusan teknik mesin. Tapi ayahnya yang memaksa jurusan teknologi informasi. Padahal Prabu tidak memiliki bakat di bidang itu, sehingga hidupnya seperti badut. Vasudevan hanya bisa memberi saran dan nasihat. Pertanyaan besarnya, apa yang akan dilakukan Prabu jika berhenti bekerja? Prabu mengaku akan melakukan pekerjaan yang disukai. Pekerjaan seperti itu pasti akan membuatnya bahagia. Keputusan Prabu diterima oleh ayahnya. Vasu hanya meminta jangan lagi ada yang membicarakan tentang pinjaman atau rumah. Prabu sendiri masih bingung apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Aisu meminta Prabu memikirkan solusi dan mengikuti kata hati. Beruntunglah Prabu memiliki istri hebat seperti Aisu. Prabu sudah menemukan jalan hidupnya. Tidak lupa Prabu memberitahu ayahnya. Prabu ingin memulai semuanya dari awal. Dia akan kuliah lagi mengambil jurusan teknik mesin. Untuk biaya kuliah, Prabu kembali seperti mahasiswa dulu bekerja di pabrik yang sama. Dia bekerja terlalu keras sehingga tangannya terluka.
Vasu tidak bisa melihat anak-anaknya hidup seperti itu. Dia menangis sesenggukan di kamar. Istrinya sampai kaget melihat Vasu meneteskan air mata. Hal yang sangat menyakitkan bagi Vasu, anak-anaknya dilihat menjalani hidup tidak bahagia. Vasu merasa telah kalah dan gagal. Dia dan anak-anaknya dipecundangi kehidupan. Kesedihan Vasu bisa dipahami. Prabu maupun Arti sedang menata ulang hidupnya. Arti mencari pekerjaan lagi setelah menjadi janda, sedangkan Prabu sibuk kuliah dan bekerja di pabrik. 6 tahun kemudian, Prabu telah bekerja di bidang mesin sesuai dengan bakat dan ilmunya. Prabu terlihat sangat cekatan memperbaiki sebuah mesin percetakan koran yang mengalami kerusakan. Mesin itu berhasil diperbaiki, koran bisa dicetak dengan lancar. Para petinggi koran memuji kehebatan Prabu. Padahal mesin itu biasanya diperbaiki oleh mekanik dari Jepang. Prabu menjadi aset berharga dalam dunia permesinan. Itulah hebatnya jika seseorang bekerja sesuai hobi. Kemampuannya akan maksimal. Sementara Arti sudah bekerja sebagai pegawai bank. Kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga Vasudevan. Hidup mereka bahagia, sejahtera, dan sentosa. Prabu mengajak kedua orang tuanya yang telah menjadi kakek nenek itu untuk pergi merayakan pernikahan. Dalam perjalanan, Vasu sedih melewati daerah yang dulu batal mereka beli rumah. Tiba-tiba Prabu dan Arti mengajak mereka berhenti di sebuah apartemen elit. Vasu dan Santi hanya bisa melongo, dan kejutan terbesarnya adalah mereka telah memiliki rumah atau flat di tempat itu. Vasu dan Santi sangat terharu saat pertama kali membuka pintu rumah. Akhirnya di usia tua, mimpi mereka memiliki rumah 3BHK terwujud. Suasana itu dipenuhi kebahagiaan mengharu biru. Sebuah papan nama rumah juga sudah disiapkan, yaitu Vasudevan dan Family. Kebahagiaan Vasu terasa sempurna melihat semua mimpinya sudah di depan mata. Ayah, kita telah menang, ucap Prabu mengakhiri film. Guys, gimana menurut kalian film ini? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum semuanya.